Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin. Baik semua ya. Sebelum pelajaran dimulai, silakan berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilahkan. Allahumma al-haqqa baik, Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Absen 1, Adinda Ayu Mutia hadir. Nah, yang kedua, Anissa Purota Ayun hadir. Oh ya, di pojok nggak kelihatan ya. 3, Arina Manasikana Ahsani ya, hadir. Yang keempat, Avinda Maya Chandra mana? Oh ya, hadir ya, Maya Chandra. Yang kelima, Azalia Hansa Khairunisa. Nah, yang keenam, Eka Noviana Arifin hadir. Yang ketujuh, Mbak Hilda Anastasia Tiana hadir. 8, Mbak Jihan Ulfa Talita mana? Oh, hadir. 9, Julita Nuris Saadah oh, hadir. Lutfia Ilyas Tianingrum hadir ya. Mentari Dara Mayang Pauni hadir. Miftahul Jannah sakit? Oh ya, sakit ya. Didoakan mudah-mudahan cepat sembuh biar bisa belajar bersama-sama lagi ya. Sakit sana. 13, Nafisatul Maskuroh. Nah, 14, Nasiha Humda hadir. Zahra Khairani Silva hadir. Zahra Putri Sifaningrum. Zulfa Baqiyatus Sholihah ya. Dari 17 yang tidak hadir, 1 ya, Mbak Miftahul Jannah. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Yang kemarin kan mengenai asuransi syariah, sekarang perbankan syariah ya. Ada yang tahu bagaimana latar belakangnya berdiri bank-bank syariah? Ada yang tahu? Belum tahu ya. Nah, nanti kita belajar bersama-sama ya. Ini kayaknya kurang semangat. Kak, biar rileks, ikutin Bapak ya. Ya. Siap nggak? Ya. Ikutin yang saya ucapkan ya. Soto, soto, soto. Nadanya. Soto, soto, soto. Nah. Soto, O-nya ada? Salah. Ikutin petunjuk ya. Ikutin apa yang saya ucapkan. Bakso soto. Nah, nadanya bakso soto soto. Nah, bakso O-nya berapa? Pintar tepuk tangan semuanya. Nah, konsentrasi semuanya ya.
Nah, biar rileks, konsentrasi. Ya seperti itu. Kalau belajar harus konsentrasi ya. Ya, sudah siap semuanya? Nah, kita langsung ke materi. Bapak akan memutar video, nanti perhatikan ya. Disimak bersama-sama. Untuk bagian yang pertama dan bagian yang ketiga, silakan cek link pada deskripsi video. Lihat tanah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan matikan notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari ini. Baik, pada bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang konsep kata-kata berasal dari bahasa Prancis dari Jepang dan bahasa Italia dari Jepang. Yang berarti seperti baku atau lemah. Hal tersebut merupakan simbol untuk menjelaskan bahwa kecerdasan Jepang satu tetap aman untuk menjadi kendaraan atau safety function. Dua, penyedia alat pembayaran untuk pembelian barang. Video mengenai materi tentang perbankan syariah. Dari video tersebut dapat kita catat yang penting apa aja, coba ya kita ulas ya. Nah, yang pertama definisi ya. Definisi asal kata bank dari bahasa Prancis ya. Apa bacanya gimana? Mange ya. Mange ya, ya mange. Mange. Kemudian yang kedua dari bahasa Italia. Banco, apa? Banco, bangko. Ya, ilat Jawa kalau di Italia kan beda, maksudnya hamburger, telo kan beda. Ya, yang berarti peti atau bangku lemari. Kemudian fungsi bank yaitu penyimpanan aman dan alat pembayaran. Nah, aturan apa termuat di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, diubah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Nah, bank tersendiri dengan pengertian adalah lembaga yang menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan kembali sebagai pinjaman kredit. Nah, maksudnya gini, uang dari apa penabung itu apa? Nasabah kemudian ditampung. Nah, nyimpan, ditampung kemudian diolah lagi ke apa kayak kredit itu apa? Peminjaman ya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Yang selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, terdiri dari bank umum syariah dan bank rakyat syariah. Nah, ini ada yang ini punya tabungan bank apa? BRI atau Bank Muamalat atau BSI, Bank Syariah Indonesia, BSI. Nah, BSI ya. Ini kalau umur itu enggak ada batasnya. Pelajar bisa menabung juga ya untuk masa depan. Nah, lanjut. Sejarah bank syariah. Ya. Bank pertama syariah, Bank Muamalat Indonesia atau BMI, didirikan tahun berapa? 1901. Tanggal berapa? 1 November ya. Oke. 1 November. Kemudian didirikan beroperasi tanggal 1 Mei 1992. Diinisiasi oleh siapa?
MUI pada tahun 1990 di mana? Di Sarwa itu mana? Jawa Barat itu mana? Indonesia. Ada yang dari Jawa Barat? Oh mana? Oh ini. Jawa Barat mana? Bandung. Bandung sama ini Gedung Sate. Oh dekat. Wah ini besok mampir ya. Nah, ya kemudian selanjutnya dasar hukum perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengatur perbankan umum, menyebut prinsip bagi hasil. Nah, bank itu juga ada aturannya. Nah, kemudian tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan bank dapat beroperasi berdasarkan syariah. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur spesifik perbankan syariah. Nah, itu dasar hukum perbankan syariah. Lanjut. Nah, kegiatan dan usaha bank syariah. 1. Menghimpun dana. Menghimpun dana itu ada wadiah. Skemanya wadiah. Wadiah itu apa? Titipan aman. Kalau pengertian ininya ini di modul itu loh, yang di modul wadiah. Nah ini loh, wadiah adalah titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik sebagai individu maupun atas nama badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh. Nah itu. Nah dengan pemahaman singkat itu adalah titipan aman. Kemudian ada skema wadiah. Ini terbagi dua, skema wadiah yad damanah dan wadiah yad amanah. Wadiah yad damanah apa? Titipannya selama belum dikembalikan kepada pihak yang menitipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Ya, dapat dimanfaatkan. Yad wadiah yad damanah dapat dimanfaatkan. Yang kedua, wadiah yad amanah. Apa pengertiannya? Pihak yang menerima titipan tersebut tidak boleh mengambil manfaat atas barangnya dititipkan tersebut sampai pihak yang menitipkan mengambilnya kembali. Nah, itu tidak mana? Tidak dimanfaatkan. Nah, tidak dimanfaatkan. Kemudian kegiatan yang kedua, penyaluran dana. Yang pertama, jual beli murabaah. Murabaah apa? Skema murabaah. Ini kedua menggunakan harga perolehan suatu barang dan menyepakati keuntungan yang sudah bersama dengan pembeli. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Nah, skema murabaah. Harga dan keuntungan. Nah, itu. Harga dan keuntungan. Yang kedua, skema salam. Apa? Skema salam. Ini jual seorang nasabah akan melakukan pelunasan pembayaran terhadap harga yang disepakati terlebih dahulu sebelum barang dibeli. Nah, skema musyarakah. Pengertian seperti itu. Skema salam. Nah, bayar di muka gitu ya. Yang ketiga, skema istisna. Nah, apa pengertiannya? Nah, baca lagi. Itu jual beli yang dilakukan berdasarkan pada pemberian tugas dari pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau produk sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya kembali dengan harga yang disepakati. Nah, kesepakatan. Nah, itu. Atau pesanan produksi.
Yang selanjutnya penyaluran dana investasi. Skemanya mudharabah dan skema musyarakah. Kalau skema mudharabah, coba apa? Tujuan. Apa? Persetujuan kerjasama antara pemilik modal dengan seorang pekerja. Nah, persetujuan atau bagi hasil. Ya. Yang kedua skema musyarakah. Perjanjian. Perjanjian. Kerjasama. Terus Investasi antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah usaha yang halal dan produktif dengan kesepakatan. Apabila mendapatkan keuntungan, maka akan dibagi berdasarkan persentase investasi yang ditanamkan, dan apabila menderita kerugian maka akan ditanggung bersama secara proporsi. Nah, itu skema musyarakah. Kemudian penyaluran dana sewa menyewa. Nah, itu ada skema ijaroh mumtahiyah bitamalik. Skema ijaroh apa? Nah, status pemilikan. Kemudian kalau ini skema ijaroh mumtahiyah bitamalik, ya, siapa? Apa? Nah, akhir periode. Kemudian kegiatan yang ketiga, jasa pelayanan. Nah, ada wakalah, hawalah, kafalah. Perbedaannya coba, wakalah apa? Serah terima. Kalau hawalah? Transaksi yang timbul karena salah satu pihak memindahkan tagihan utang seseorang kepada orang lain yang menanggung. Nah, itu kalau hawalah. Sekarang kafalah? Pemberian jaminan yang dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua. Nah, pihak pertama dan pihak kedua. Terus ada lagi rohan, yaitu nah itu rohan. Kegiatan dan usaha bank syariah satu, penghimpunan dana, penyaluran dana, kemudian jasa pelayanan. Nah, lanjut. Hikmah dan manfaat bank syariah. Ya, yang pertama, terhindar dari riba. Nah, riba apa? Riba. Nah, mengambil keuntungan yang berlebih tanpa nah, nama saya. Ya, yang kedua, hikmah dan manfaat. Yang kedua, transaksi sesuai syariat. Ya, mendatangkan pahala. Diniati apa? Niat ibadah. Nah, mendatangkan pahala. Ya, yang ketiga, sistem bagi hasil transparan, ada transaksi. Nah, kalian kalau ke bank, kan ada apa? Nota kesepakatan kan? Nah, itu namanya transparansi. Kemudian saldo tabungan rendah. Tabungan paling rendah daripada bank konvensional. Kemudian selanjutnya dana untuk kemaslahatan umat. Nah, ini untuk umat manusia. Nah, untuk kemaslahatan umat. Yang selanjutnya dijamin LPS hingga 2 miliar. Nah, ini LPS apa? LPS, lembaga penjamin simpanan. Nah, lanjut. Terima kasih. Nah, ini materi yang kita pelajari. Yang selanjutnya, ini Bapak mau apa? Mengasih pertanyaan, nanti dijawab diskusi. Ya, kita bagi kelompok. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. 16 berarti 4. Nah, 4. Buat gini aja, ini nanti balik ya. 1, kelompok 1
kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3. Ini kelompok 3 pindahkan aja. Hah? Kelompok 4. Nah, di sana. Nanti Bapak akan membagi LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti diisi ya. Diisi satu, dua, tiga. Ya. Nah, nanti diisi kelas, mata pelajaran, hari, tanggal hari ini, kelompok berapa? 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nama ketua kelompoknya siapa? Anggotanya tulis 1, 2, 3. Materinya hari ini perbankan syariah. Nah, itu ada 5 pertanyaan. Silahkan mengerjakan, berdiskusi ya. Bisa mengambil dari modul. Nah, bisa mengambil dari modul atau buku yang kalian punyai. Ini waktunya berapa lama? 5 menit, 2 menit, 3 menit, 10 menit, 20 menit, atau berapa? 30 ya, 30 menit. 5 soal, berarti 1 soal 6 menit. Nah, kan pas. 6 kali 5, 30 menit. Ya. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Soalnya, jelaskan definisi bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan sebutkan 2 jenis bank yang termasuk di dalamnya. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari bank umum syariah dan bank rakyat syariah. Bank syariah ini mengelola dana dan memberikan pembiayaan sesuai dengan hukum Islam, menghindari unsur riba dan transaksi yang dilarang syariat. Sebutkan 2 jenis bank yang termasuk di dalamnya. Bank umum syariah dan bank rakyat syariah. Nah, betul. Ya. Demikian dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 mewakili dari pertanyaan. Uraikan secara rinci sejarah pendirian Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Jawabannya, inisiatif pendirian Bank Muamalat Indonesia atau BMI dimulai pada tahun 1990 ketika Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam melalui lokakarya di Cisaura, Bogor pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990 dan Musyawarah Nasional 4 di Jakarta 22 sampai 25 Agustus 1990. Tim perbankan MUI kemudian melakukan komunikasi dengan pihak terkait yang akhirnya melahirkan BMI pada 1 November 1991. BMI resmi beroperasi pada 1 Mei 1992, menjadi bank syariah pertama di Indonesia dan sejak itu mengalami perkembangan pesat dalam sistem keuangan syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 yang mewakili Nafisa, Zahra, dan Nisa. Pertanyaannya, jelaskan perbedaan antara prinsip wadiah yad domanah dan wadiah yad amanah dalam penghimpunan dana di bank syariah. Jadi wadiah yad amanah merupakan titipan yang dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan selama belum dikembalikan, seperti giro dan tabungan di bank syariah, dengan prinsip keamanan dan kemungkinan pemanfaatan oleh bank.
Wadiah amanah adalah titipan yang tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima sampai dikembalikan kepada penitip, menekankan keamanan tanpa hak pengguna oleh bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjawabkan jawaban dari soal nomor 4. Nomor 4 soalnya, deskripsikan 3 skema jual beli yang digunakan bank syariah dalam penyaluran dana beserta penjelasan singkat untuk masing-masing skema. Yang pertama, murabahah, penjualan barang dengan menyampaikan harga perolehan dan kesepakatan keuntungan bersama antara bank atau penjual dan nasabah atau pembeli. Yang kedua, salam, jual beli di mana nasabah membayar harga terlebih dahulu sebelum barang diterima, biasanya untuk komoditas tertentu. Yang ketiga, istihna, jual beli berdasarkan pesanan produksi dari pembeli kepada penjual atau produsen untuk menyediakan barang sesuai spesifikasi dengan harga yang disepakati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama video, yang kedua diskusi. Dari hasil materi yang kita dapat, yang pertama mengenai definisi bank syariah. Bank berasal dari bahasa Prancis, yaitu banco ya. Kalau bahasa Italianya banco ya. Artinya apa? Artinya peti atau bangku lemari. Ya, fungsinya untuk penyimpanan aman dan alat pembayaran. Menurut Undang-Undang Nomor 7 1992, bank artinya lembaga yang menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan kembali sebagai pinjaman atau kredit. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang beroperasi terdiri dari dua bank, bank umum syariah dan bank syariah. Yang selanjutnya, sejarah bank syariah. Pertama kali, Bank Muamalah Indonesia didirikan tahun 1 November tahun 1991, kemudian beroperasi tanggal 1 Mei 1992. Inisiatifnya siapa? Dari MUI di Cisarua, Bogor. Kemudian dasar hukum perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengatur perbankan umum, menyebut prinsip bagi hasil. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengamanatkan bank dapat beroperasi berdasarkan syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur spesifik perbankan syariah. Yang keempat, kegiatan dan usaha bank syariah, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, terus jasa pelayanan. Kemudian hikmah dan manfaat bank syariah. Manfaatnya apa aja? Terhindar dari riba, transaksi sesuai. Kemudian nah, itu adalah hikmah dan manfaat bank syariah. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, ketemu minggu depan. Besok materinya yaitu koperasi syariah. Ya, dipersiapkan. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan barokah dan manfaat ya. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cekap
Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.